الفاتح إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع إلا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح جميع إنسان البعلوي حيثما كان أينما كانوا ثم إلى روح الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلامذته ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد العطاس ومحمد بن عبد القادر العطاس ومن متقدمين في هذا المجلس دار المصطفى ثم إلى روح الشريفة سلمى بنت أبي بكر بن محسن الحامد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين مثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri bima syarahta bi sudurus salihin min ibadik. Yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bi qulubis salihin min ibadik wasaddid lisani kama saddatta alsinatas salihin min ibadik amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan juga nikmat Allah. Pada pagi hari ini dikumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini, semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam, kalau nggak salah yang terakhir kita bahas tentang malaikat ya. Betul. Malaikat adalah ajsamun latifatun nuraniyah. Satu wujudnya bukan wujud kasar ya, bukan kayak kita nih. Kita namanya wujud kasar. Manusia, hewan, benda mati itu namanya wujud kasar yang nampak. Kalau malaikat ajsamun latifatun, jisim, bentuk, wujud yang lembut. Maksudnya lembut itu enggak kelihatan. Mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ditampakkan, diciptakan dalam bentuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbeda-beda bentuknya. Dan mereka adalah hamba-hambanya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Hambanya Allah mereka. Mereka dibilang ibadun. Mereka ibad. Dibilang hambanya Allah karena semua selain Allah adalah hambanya Allah. Kullu ma siwallah, selainnya Allah semua hambanya Allah. Dan mereka selalu diciptakan selalu dalam keadaan taat, berkelakuan taat, mengerjakan taat, mengerjakan ibadah. Dan mereka tidak disifatkan laki atau perempuan. Malaikat nggak ada kelamin. Malaikat nggak ada kelamin ya. Dan mereka lah yang diutus oleh Allah kepada para nabi-nabinya dan para rasulnya ya. Banyak, udah sedikit kalau nggak salah tentang malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas percaya kepada malaikat itu wajib. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan di dalam kitabnya, wa anna wal malaikatu haqqun wa annal qur'an haqq wa annal qur'an wa jami'a kutubillahil munzalah haqqun wal malaikah haqqun. Malaikat itu benar ada. Jadi bukan yang hayalan
dan wajib diimani. Kalau yang tidak beriman akan adanya malaikatnya Allah, dia tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Wal jannatu haqqun. Selanjutnya yang terakhir kita bahas sekarang adalah wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa jami'u ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wal jannah haq. Jannah surga. Surga juga ada dan wajib kita imani surga. Wajib. Barang siapa yang tidak beriman akan adanya surga, na'udzubillah, murtad, keluar dari agama Islam. Surga itu ada dan benar-benar ada surga dan wajib kita yakini. Ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga sudah dipersiapkan untuk siapa ya? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang enggak terus-terusan maksiat sama Allah. Benar dia hidupnya. Dari melek mata sampai merem mata, benar terus. Ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sudah persiapkan surga itu. Surga ini udah disiapin. Udah hambalnya, istananya. Istananya surga dikatakan oleh para ulama, istananya surga yang dikatakan oleh para ulama yang dari hadisnya Rasulullah SAW. Seberapa banyak sih istananya surga? Surga, bilangan istananya surga sebanyak bintang yang ada di langit. Nah, ini. Ada satu lebih sebanyak bintang yang ada. Siapa yang bisa ngitung bintang di langit? Nggak ada yang bisa. Yang nyoba ngitung namanya orang Senewan. Ngitung bintang, orang Senewan. Nggak ada orang ngitung bintang, jalan mundur. Biasanya habis ketahuan kawin lagi. Terus, ya, nggak ada yang ngitung bintang. Jadi bilangan surga, bilangan istana di surga adalah sebanyak bintang yang ada di langit. Banyak sekali surga. Ya, insya Allah kita dapat satu. Tapi kalau udah masuk surga nggak satu nanti istananya. Minimal kita ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga tingkatan pertama dikatakan adalah surga, ya, dikatakan Darul Jalal. Itu tingkatannya surga yang pertama. Darul Jalal terbuat dari apa yang Allah buat? Itu dari lu'lu'ul abyad, dari permata yang putih. Itu surga yang pertama. Yang kedua adalah Darussalam. Yang pertama Darul Jalal. Surga tingkatan yang kedua namanya Darul Salam, terbuat dari apa? Dari yakutul ahmar. Dari yakut ahmar. Dari apa? Yakut bilangnya apa? Yakut. Batu kayak batu mulia yakut, merah, yakutul ahmar. Ya, yang ketiga dikatakan Jannatul Ma'wa. Surga yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa, terbuat dari zabarjad akhdar. Ya Allah, nggak tahu itu kayak gimana. Insya Allah kita masuk surganya. Yang keempat adalah Jannatul Khuldi. Jannatul pertama Darul Jalal, kedua Darus Salam, ketiga Jannatul Ma'wa, yang keempat Jannatul Khuldi. Terbuat dari apa? Dibikin sama Allah dari marjan asfar. Kita taunya marjan cuman sirup. Ya anggapnya begitu deh. Habis semua yang taunya sirup doang. Kita juga mau Ramadan. Ya orang bagi. Mereka beli sih kagak.
Orang bagi. Beli sih kagak, orang bagi. Yang kelima, Jannatun Naim. Kelima, Jannatun Naim. Terbuat dari fiddah bayda, dari perak yang putih. Ya salam. Yang keenam adalah Jannatul Firdaus. Terbuat dari zahab ahmar, emas yang merah, emas yang agak kemerah-merah. Yang ketujuh, Jannatu Adnin. Itu baru. Terbuat dari durrul abyad. Itu semua batu-batu mulia nih istilahnya, yang kita dapetin. Pengen tahu bentuk aslinya aja sih kudu ke dalam laut banget ini, yang mahal-mahal ini ya. Yang kedelapan, ada 8 surga itu, 8 pintu ya. Darul Qarar. Darul Qarar. Istana di surga sebanyak bintang di langit. Dan sungai yang ada di surga sebanyak bintang di langit juga. Jadi nanti sungai banyak banget. Nggak mikir kebanjiran, tenang aja. Yang rumahnya di dunia sering banjir, terus di surga banyak sungai ya, atuh aja udah Ciliwung udah kebanjiran. Jangan mikir ke sana. Di sana udah nggak banjir lagi udah. Iya, lagi trauma, rumahnya deket Ciliwung. Namanya sungai apa? Sungai Rahmah. Sungai Rahmah. Sungai Rahmah itu sungai yang ngelewatin seluruh surga. Alirannya enggak. Gambarannya Ciliwung dari Bogor sampai Condet ada itu deh. Sampai Jakarta, bukan Condet lagi. Seluruh surga dilewatin oleh sungai rahmat. Jadi nggak ada banjir tuh, jangan bingung gitu. Surga. Uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sifat-sifat dalamnya surga gimana? Kita ngomongin surga aja kali enak ya? Iya, udah nggak ngaji lama ya, nggak 3 minggu ada. Daripada neraka sekarang, mau neraka mau surga, ayo. Ini surga aja deh. Habis surga ntar dengerin neraka juga. Jangan surga aja. Sifat dalamnya surga dikatakan oleh para ulama yang ngambil daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Semoga kita masuk dalam surganya. Pertama, pakaiannya surga. Pakaiannya surga. Gimana pakaiannya surga? Dikatakan adalah ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrakin mutamassikina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Itu pakaian surga itu. Yuhallawna min dhahabin. Mereka akan dibusanai kata Allah. Mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan jannah surga adnin tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya surga-surganya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawir min dhahab. Busananya mereka tuh emas-emasan. Udah nggak tahu deh tuh. Udah nggak ada lagi tuh bahan tisu. Apa lagi tuh? Hah? Apa kayak itu tahu udah nggak ada lagi bahan-bahan kasar, udah nggak pakai. Nggak ada bahan gerah soal kita pakai, ada bahan kita pakai gerah gitu. Nggak ada di sana. Udah mewah, nggak ada lusuh, nggak ada daki deh. Kita pakai baju kayak baru terus, necis, nggak perlu setrika, nggak perlu dicuci, ya. Apa lagi? Nggak ada lecek, nggak ada dakian, nggak ada keringat, nggak ada bau, nggak ada apa itu baju. Semoga kita masuk surganya. Terbuat dari emas dan permata. Berat dong.
Ya jangan pikir ke situ. Udah cakep banget udah. Udah cakep banget udah. Udah cakep banget. Dikatakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man yadkhulul jannah yun'am wala yub'as. Nabi SAW pernah bersabda, man yadkhulul jannah yun'am wala yub'as, la tubla thiyabuh wala yafna syababuh. Barang siapa yang masuk surga, yun'am, selalu dia diberi nikmat oleh Allah. Selalu. Enggak ada itu rasa sakit, rasa sedih lagi, udah enggak ada, udah. Selalu. Dan kalau udah dimasuk surganya Allah, berarti waktunya udah waktu akhir. Artinya tidak ada lagi kematian. Udah enggak ada lagi kematian nanti. Kita ini mati cuma sekali doang. Di dunia doang nih. Habis kita kematian di dunia, udah nggak ada mati lagi, udah nggak ada kematian lagi, udah. Antara dua, ya nikmat, ya azab. Naudzubillah, semoga kita nggak diazab. Yang dapat nikmat nggak ada kematian, yang dapat azab nggak ada kematian. Yang dapat nikmat nggak ada selesai, udah diem, udah begitu terus, nggak ada berhenti gitu. Kalau ada kematian berarti ada yang berhenti, bener gak? Kematian ini apa? Selesai, berhenti gitu. Nah kita setelah meninggal nih udah gak ada kematian lagi, udah gak ada berhenti lagi, udah. Selamanya begitu. Apakah kenikmatan selamanya? Jangan sampai apakah selamanya azab, siksaan dari Allah. Karena habis itu udah gak ada kematian lagi. Kalau ada kematian enak. Maksudnya enak, naudzubillah orang yang diazab, mau diazab kayak gimana lagi? Kalau ada kematian selesai ya? Kayak orang disiksa nih sekarang nih, disekep, disiksa. Ujung-ujungnya apa? Mati, selesai. Tapi ntar siksaannya Allah nggak ada berhentinya. Nggak ada berhenti, udah nggak ada kematian. Hancur nih badan, dirapiin lagi sama Allah, suruh ngerasain lagi. Hancur lagi, terus sampai kapan? Udah nggak ada lagi, sampai kapan? Selama-lamanya udah nggak ada kematian lagi soalnya. Semoga kita masuk surganya Allah. Man yadkhulul jannah yun'am, dia selalu mendapat nikmat. Wala yub'as, enggak ada lusuh, enggak ada keringat tadi itu, enggak ada bau, enggak ada keriput, enggak ada udah keriput. Ya. La tubla thiyabuh, bajunya enggak lusuh kata Rasulullah. Bajunya enggak jelek lagi. Bajunya udah cakep-cakep, necis terus. Wala yafna syababuh, dan kemudaannya dia nggak hilang. Jadi di sana balik lagi muda. Sekarang kita mau secakep apa lagi nih hari, ujung-ujungnya kempot, itu tuh, kempot, keriput, apa lagi? Ya udah semuanya dah. Mau secakep apa lagi tadinya di dunia, ujung-ujungnya ada keriput, ujung-ujungnya ada kempot, ujungnya minimal ompong. Minimal lagi ngeliat aja kalau udah susah. Jam sekarang ini jam berapa udah nyureng tuh. Nanti udah nggak ada layaf nasyababu, muda terus, ganteng terus, cakep terus. Semoga kita menjadi ahli surga. Itu pakaiannya surga, makanannya surga dikatakan. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa'tu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Apa sih makanannya surga? Dikatakan buahnya aja, dia baru buah dah kata. Dikatakan wabasyiril ladzina amanu, berilah kabar baik, ambillah kabar baik kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, ambil nih kabar baik, pegang nih kabar baik ya. Allah berfirman, yang mereka beriman dan mengamalkan amal-amal saleh, sesungguhnya mereka
mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap mereka yang dapat makanan, mereka ngomong, oh, ini kayak di dunia nih. Mereka ngomong. Tapi begitu mereka ngerasain, itu rasa yang nggak pernah mereka ngerasain. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Berarti ada gado-gado dong? Ada, cuman beda rasa gado-gado. Ada gado-gado nyelap di dunia. Aduh, gado-gado mana ya? Kita lagi pengen banget pagi-pagi makan gado-gado. Ya, yang jualan nyelap bikin. Terlalu ngambek dia lagi nguleknya. Kalau di sana nggak ada nyelap, nggak ada itu. Rasa nggak ada nyelap, enak. Ibarat begini deh, apel ya. Kita kalau makan apel nih sekarang dikasih sekantong apel setengah kilo atau sekilo, isi 10 biji. Ya, kita makan pertama, enak, wah enak. Ambil apel yang paling enak ya, bukan asal aja. Apel yang kedua, enak. Apel yang ketiga, enak. Nah, udah beda tuh. Apel yang keempat, biasa deh. Padahal 10 biji doang. Yang pertama, enak nih. Apel yang kedua, enak. Apel yang ketiga, enak. 4, biasa. Tapi kalau mereka nanti di surganya Allah, dikasih apel nih. Begitu gigitan yang pertama, habis yang pertama, yang kedua lebih nikmat dari yang pertama. Yang ketiga lebih nikmat dari yang pertama dan kedua. Yang keempat lebih nikmat dari pertama, kedua, ketiga, terus begitu. Nikmatnya beda-beda. Setiap gigit, setiap makan, setiap buah, setiap macam beda-beda. Semoga kita jadi ahli surganya. Nikmatnya beda-beda, nggak sama. Allah kasih nggak sama. Makanan, oh ini yang ada di dunia nih. Oh kita dulu juga lihat, pada rasain kok enak ya. Ya Allah, kok dimakan, oh enak lagi. Makan enak lagi, terus enak lagi. Enaknya beda tuh, main tadi yang ditelan. Kalau kita makan itu dia tadi, ketoprak, gado-gado, sebungkus. Suapan pertama asyik, 2, 3, 4, nah nyelap dah lo lama-lama. Kalau di sana enggak antar. Ya Allah, apa dikatakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi syar. Ya. Surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at, yang mata tidak pernah melihatnya. Apapun keindahan di dunia, nanti di surga berlipat-lipat-lipat, ratusan dan ribuan kali lipat keindahan. Apa yang pernah dilihat kenikmatan di dunia? Kita pernah lihat di dunia nikmat apa sih? Gunung yang indah, apa gitu. Di surga ribuan kali nikmat itu. Mata yang pernah melihat kenikmatan di dunia, mata yang pernah melihat kenikmatan di dunia, di surga berlipat-lipat lagi. Maka dikatakan nggak pernah mata melihat. Mau dihayalin kayak gimana ya, tukang hayal lagi, tukang bikin komik, tukang bikin film, suruh ngayalin kenikmatan yang ajib tuh gimana? Nggak bisa. Nanti di surga beda. Wala udhunun, yang pernah didengar kenikmatan kayak gimana, di surga beda. Wala khatara ala qalbil bashar, dan nggak pernah lewat di benaknya manusia. Mau penghayal top dunia lagi, suruh ngayalin kenikmatan, nanti di surga nggak ada, nggak nyampe dia. Oh lebih lagi. Padahal di dunia dia tukang ngayal top sedunia. Tapi nanti di surga semuanya udah nggak pernah dilihat sama mata, nggak pernah didengar sama telinga, dan nggak pernah ada di benak manusia. Kayak gimana itu? Allahu Akbar. Ya, pengen buah pohonnya udah akarnya di atas. Kalau di dunia akarnya di bawah. Di surga nanti akarnya di atas, akarnya yang di atas, buahnya yang di bawah. Setiap orang mau terbesit aja sedikit, pengen buah anu, langsung mau buah. Baru ngerentak gitu di hati, tinggal metik doang begini. Kalau di dunia sekarang kita pengen buah apa ya? Mana manjat, belum kepleset, belum jatuhnya, kan begitu, belum capeknya. Kalau di sana nggak ada. Belum
Mau apa aja udah tinggal nyampe langsung, nggak pakai mikir, nggak pakai usaha, nggak pakai beli, nggak pakai ngejual. Yeah. Ada WC dong, kalau makanan banyak, nggak ada WC udah. Nggak ada jeding kalau kata orang Jawa ya. Nggak ada jeding udah, nggak ada buang air. Udah nggak ada, keringat aja nggak ada. Buang air udah nggak ada. Jadi makan nikmatnya terus, ngerasain makanan yang kedua lebih nikmat dari yang pertama, ketiga lebih nikmat dari kedua, terus makan enak. Nggak ada tuh kata nggak nafsu makan tuh nggak ada ya. Habis itu nggak ada buang air. Enak nggak tuh? Sekarang kita busut, makan setengah piring juga udah mau pakai perkutut. Makan baru setengah piring, kena sambal dikit kayak perkutut. Perkutut begitu, habis makan buang air. Apa kata Rasulullah? Hajatu ahadihim aragun yafidu min juludihim mithlu rihil misik fa'idal batnu bamir. Apa ini? Kan mereka makan banyak nih nanti di surga. Rasulullah pernah ditanya, terus gimana buang hajatnya? Pernah ditanya kata Rasulullah, buang hajatnya mereka itu keringat yang keluar dari tubuhnya mereka, cairan itu wanginya seperti misik, harum seharum-harumnya dan jauh daripada misik di dunia. Sekarang gitu, usut keringetan dikit, coba nih mikrolet. Kalau nggak bawa peron, ada aja. Keringetan dikit, baunya udah kagak enak gitu emang sekarang. Iya, kita ini sama kambing nih yang sekarang lagi ada nih. Kambing, pernah ngeliat kambing mandi? Nggak ada deh. Tikus mandi pernah ngeliat gitu? Tikus mandi pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Nggak ada tikus mandi. Nggak. Tapi baunya begitu-begitu aja binatang yang nggak pernah mandi deh. Begitu ya, sapi ya begitu-begitu aja baunya tuh begitu udah. Coba manusia nggak mandi 2 minggu, setahun lo nggak mandi, ngusut, jangankan laler, beli sogan ngedeketin, beli sogan, ya kayak begini nggak diganggu deh, setahun kita nggak mandi coba, ya Allah. Kalau binatang sekarang nih yang nggak mandi, ya begitu aja udah baunya, kambing ya begitu aja baunya udah, sapi begitu udah baunya, tapi manusia kalau nggak mandi setahun. Ya Allah, makanan nih bisa ada di surga. Ada masak lagi? Nggak ada masak udah di surga. Udah nggak ada masak, nggak ada api, mau api. Terus habis makan nggak ngerokok dong? Wah, lo mau ngerokok ngambil ke neraka sono apinya. Nyalain di jahanam. Bentaran nih gue nyalain rokok. Na'udzubillah. Ya Allah. Nggak ada api, nggak perlu masak lagi. Terus kalau ngelihat sesuatu dikatakan innaka latanzuru ila tuyur fil jannah fatashtahihi fayaji'u mashwiyan baina yaday. Nanti katanya kalau mereka ahli surga udah ada ngelihat hewan yang dia pengen gitu. Kayak kambing, kayak apa gitu, hewan yang bisa dimakan nih. Semua enak kali itu dagingnya. Begitu baru ngerentek, enak kali, langsung didatengin sama Allah. Udah dimasak, udah dibumbuin, udah rapi. Langsung. Innaka latanzuru ila tuyur fil jannah fatashtahi. Jikalau kalian diibaratin sama Nabi Muhammad, kalau kalian melihat di surga, ngelihat burung aja lagi liwat. Kalian demen tuh, enak tuh kali, langsung. Fayaji'u mashwiyan baina yaday. Langsung datang di hadapan kalian, udah dibumbuin, udah dimasakin, udah paling enak tuh rasa. Kalau sekarang, waduh, bini dimarahin dulu. Lama lu kalau masak. Wah. Orang kalau lapar begitu tuh, kebanyakan orang laki begitu, asal lapar ngambek aja.
masa lapar tebeat. Ya Allah, orang lagi masakin tunggu sebentar. Ntar di sorga enak. Di sorga udah nggak ada yang nunggu masak udah. Ya Allah, semoga kita masuk surganya Allah. Minumannya surga dikatakan syarabun abyadun mithlul fiddah yakhtimuna bihi min syarabihim. Law anna rajulan min ahli dunya adkhala yadahu fihi thumma akhrajaha lam yabqa dhu ruhin illa wajada rihin tayyibiha. Kata Nabi Muhammad, minumannya orang surga ya sih. Indahnya kalau kayak sekarang kayak kita ngelihat sesuatu yang paling indah, contohnya perak gitu. Dari struktur cairan minuman itu udah indah kata Nabi Muhammad. Udah enak. Ngelihatnya itu udah asyik tuh. Kalau sekarang kayaknya ngelihat air putih biasa aja kan gitu. Ntar air di surga kita ngelihatnya itu udah enak gitu. Udah dapat kenikmatan baru ngelihat. Dikatakan, gimana tuh sifat itu air? Sifat itu minuman di surga. Kata Nabi Muhammad, andaikan ahli dunia, satu orang masukin tangannya ke cairan minuman nanti di surga, diangkat lagi tuh tangannya, nih saya seluruh dunia nyium wanginya yang ada di tangannya. Saking enaknya tuh. Oh, disifatin sampai begitu sama Nabi Muhammad. Andaikan kita masukin tangannya, angkat lagi tuh tangan. Nih semerbaknya seluruh dunia wanginya, enak. Ya Allah, semoga kita hari surga. Ya, belum lagi nanti di surga ada bidadari. Inna hurul fil jannah yataghayyanna yaqulna nahnul hurul hisan. Dikatakan bidadari-bidadari surga ini dari sekarang udah pada nyanyi, udah pada menari sekarang. Aku bidadari-bidadari kalian. Lagi nungguin kita yang ahli surga. Nahnu hurul hisan hudina li azwajin kiram. Kami dianugerahin buat kalian orang-orang yang ahlil kiram, orang-orang yang mulia di dunia. Kami adalah bidadari-bidadari kalian. Terus gimana bini kita, Beb? Wah, bini. Istri gimana istri? Kesian dong, Beb. Para perempuan gimana? Perempuan jangan kecil hati. Perempuan nanti muda lah. Bini kita yang sekarang kita lihat, Bu, ya Allah. Ngeliatnya kadang sakit kepala. Mau balseman mulu tiap hari. Daster bolong. Entu aja yang dipakai. Busut. Di sana enggak udah. Enak kita ngeliat istri kita udah. Cantiknya mereka, indahnya mereka ngelebihin bidadari-bidadaranya Allah. Yang mereka yang salihat, qanitat, yang jaga dirinya, salihah, benar jaga kehormatannya, yang melayani para suami-suaminya, menghormati para suaminya, yang amal ibadahnya mereka bagus di dunia, nanti di sono lebih cantik dari bidadari, bagai permaisuri. Tuh, wanita-wanita di dunia yang mereka ahli surga, bagai permaisuri nanti di surganya Allah. Bidadari hanya pembantu. Bidadari, sabarin deh sekarang ya. Yang dilihat sekarang begitu banget, ya Allah, lu remason mulu tiap hari. Enggak ada apa yang selain remason. Di hidung gua baunya remason. Demennya bekas dasar yang bolong, yang lusuh. Sabarin, yang penting solehah, qanitah, rapi, jaga kehormatan. Nanti di sono lebih cantik dari bidadari. Kasih kabar ke mereka, kasih tahu. Tapi jangan sampai kebangetan banget remason tiap hari, gituin juga sih. Lo yang cantik biar kayak ntar lo beneran kayak permaisuri, bukan hayalan gua doang di dunia.
Ya Allah, sampai-sampai dikatakan di pasar ada nggak di surga? Ada pasar. Pasar di surga namanya pasar, bukanya tiap hari Jumat, tapi nggak ada jual beli, nggak ada jual beli nanti di surga. Ada pasar, ada, tapi nggak ada toko, nggak ada jual beli. Gunanya apa? Nanti itu perempuan-perempuan, nanti kita ini orang-orang ahli surga, orang laki kesono, terutama dikatakan para perempuan, mereka untuk mempercantik tubuhnya mereka. Lihat gambar-gambar, nanti dikasih gambar-gambar sama Allah, mau kayak gimana gambar, mau cantik ya. Jadi setiap saat, setiap waktu itu entar perempuan-perempuan, wanita-wanita, istri-istri yang solehah yang mereka ahli surga mau ganti gitu. Sekarang mau jadi kayak orang Uzbekistan. Wah, tadi jadi nama Allah. Terus ntar lakinya lupa dong beb. Enggak, saling kenal tetap. Cuman tambah cantik. Tambah cantik. Ntar dia mau ganti kayak gimana? Tambah cantik lagi. Wah, tambah cantik. Lakinya, suaminya kenal. Bukan lagi habis pangkling. Lu siapa lu? Anak siapa lu? Anak siapa? Bukan, itu si orang pikun. Enggak ada, saling kenal nanti. Saling ya. Tambah cantik, itu namanya ada pasar namanya. Setiap hari Jumat. Kalau sekarang kita mempercantik diri kan bisa, iya. Dandan mulu sampai menor, ujung-ujungnya tua. Nanti udah gak ada tua lagi di surganya Allah. Cantik tambah cantik, ganteng tambah ganteng, cakep tambah cakep. Insya Allah kita ahli surga. Insya Allah yang akan datang gimana sifatnya neraka. Sekarang udah sifatnya surga. Ntar gimana? Jangan pengen taunya surga aja udah. Biar tahu juga naudzubillah neraka gimana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.